Satu keluarga sedang bahagia merayakan ulang tahun wanita licik, sementara gadis di samping hanya diabaikan dengan dingin. Melihat itu hati gadis langsung hancur. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke rumah duka, mengeluarkan seluruh tabungannya untuk membeli sebidang makam. Manajer yang melihat pun bertanya heran mengapa gadis itu membeli makam. Namun dia tidak menjelaskan apapun. Langsung menandatangani kontrak dengan namanya sendiri, dan memutuskan untuk tak pernah bertemu keluarga itu lagi. Tapi baru saja keluar dari rumah duka, seorang pria memaksanya masuk ke dalam mobil, lalu membawanya langsung ke rumah sakit. Tanpa penjelasan langsung menyuruh perawat mengambil darahnya. Menghadapi sikap dingin pria itu, gadis benar-benar patah hati. Lalu ibunya datang dan langsung menamparnya. Bersama keluarga lainnya mereka ramai-ramai menyalahkan gadis. Bahkan nenek pun lebih memihak kepada wanita licik. Tak ada satupun yang benar-benar peduli pada perasaan gadis. Setelah itu semua orang berkumpul di sekitar wanita licik. Bahkan dengan perhatian menyuguhkan sup ayam hangat untuknya. Tapi dia berkata tidak nafsu makan. Lalu berpura-pura memberikan sup itu kepada gadis. Padahal semua itu hanya sandiwara agar terlihat baik di mata keluarga. Ternyata wanita licik itu sudah lama membuli gadis di sekolah. Hingga menyebabkan gadis menderita depresi. Demi mengusir gadis sepenuhnya, dia bahkan menyuap dokter. Berbohong bahwa dirinya menderita penyakit darah yang butuh transfusi rutin. Setelah keluar dari rumah sakit, dia menggunakan alasan kondisi memburuk untuk mengadakan pesta pernikahan mewah bersama pria itu. Lalu dengan sengaja mengundang gadis untuk datang ke pesta pertunangan besok. Gadis itu langsung menolak dan bersiap untuk pergi. Namun nenek memanggil dan menunjuk koper gadis sambil bertanya, apa maksud dari ini semua? Gadis tidak ingin memicu konflik sebelum pergi. Jadi dia hanya berkata ingin pergi menyegarkan pikiran. Keluarga tidak curiga, karena mereka yakin, gadis yang mereka besarkan selama 18 tahun tidak akan benar-benar meninggalkan mereka. Tapi mereka tidak tahu. Setelah berbalik, gadis langsung melepas cincin tunangan dan membuangnya tanpa ragu. Waktu berlalu, tinggal 3 hari menuju rencana kematian palsunya. Dia pikir semuanya akan berjalan lancar. Tak disangka wanita licik kembali mencari masalah. Bahkan menarik gadis yang tidak bisa berenang masuk ke kolam renang. Hanya untuk membuktikan bahwa pria itu lebih peduli padanya. Saat gadis berteriak minta tolong, pria itu tidak melihatnya sama sekali. Melainkan langsung menyelamatkan wanita licik. Ketika gadis sadar kembali, keluarga langsung masuk dengan marah. Dan menuduh gadis yang membuat wanita licik koma dan masuk rumah sakit. Lalu menyeretnya ke ruang leluhur keluarga. Memaksanya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi gadis menolak dengan tegas. Ayahnya pun marah besar. Dan langsung menghukumnya dengan aturan keluarga. Tiba-tiba gadis berdiri dan melawan. Lalu membongkar kemunafikan keluarga mereka. Pria itu sempat ingin menjelaskan. Tapi gadis sudah sepenuhnya sadar siapa mereka sebenarnya. Saat itu ibu gadis menerima telepon dari rumah sakit. Diberitahu bahwa wanita licik telah sadar. Mereka pun segera meninggalkan gadis begitu saja. Hari pesta pernikahan pun tiba. Dan juga hari di mana gadis akan menjalankan rencana kematian palsunya. Sebagai anggota keluarga, dia tetap harus hadir. Tak disangka wanita licik malah menghampirinya untuk pamer kebahagiaan. Lalu pura-pura berkata ingin gadis memberkati mereka. Melihat tangan mereka saling menggenggam, hati gadis terasa sangat sakit. Yang lebih menyakitkan, pria itu berkata bahwa dia menikah dengan wanita licik demi memenuhi permintaan terakhirnya. Lalu menyuruh gadis tetap tinggal, karena takut wanita licik tiba-tiba sakit dan butuh darahnya. Tapi gadis tidak menggubris mereka, dan langsung berbalik pergi. Setelah kembali ke rumah, dia merobek semua foto mereka, lalu membakar seluruh kenangan bersama. Kemudian menyuruh pembantu mengantarkan surat pemutusan hubungan keluarga ke pesta pernikahan. Saat itu dia menarik kopernya dan pergi tanpa menoleh. Di tempat lain, pria itu tengah bahagia menikahi wanita licik. Saat mereka menukar cincin, pembantu datang membawa surat pemutusan hubungan keluarga. Bersamaan dengan itu, ayah gadis menerima telepon